saya Erbagas Bentar Reksa Fadila dengan NDI 14625.012. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pengertian tentang harga diri atau bisa disebut self esteem, yang yaitu adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri, khususnya seberapa jauh perilaku seseorang sesuai dengan standar atau ideal dirinya. Menurut pendapat Stuart and Sandin tahun 1991, harga diri menunjukkan sejauh mana seseorang menilai dirinya sebagai individu yang mampu, berharga, dan kompeten. Untuk pendapat dari Gilmore 1974, self esteem adalah penilaian pribadi tentang harga diri yang diekspresikan melalui sikap terhadap dirinya sendiri. Dan menurut Bass tahun 1973, harga diri adalah penilaian individu terhadap dirinya yang tidak bisa dialihkan ke orang lain. Self esteem mencerminkan seberapa positif memandang dirinya. Jika positif, ia lebih percaya diri, berani bertindak, berpikir, dan berperilaku. Harga diri dianggap sebagai kebutuhan penting manusia, berada di tingkat tinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow sebelum aktualisasi diri. Menurut Bass 1973, membagi dua macam penilaian diri. Satu, temporary, penilaian sementara. Yang kedua itu enduring, penilaian yang lebih berkaitan dengan pengalaman hidup, reaksi orang lain, dan prestasi yang ingin dicapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nova Kristiana, nomor induk mahasiswa 146250003. Pada bagian kali ini saya akan menerangkan tentang model harga diri. Maslow menempatkan self-esteem berada di piramida nomor 2 dari atas. Di sini bisa kita lihat bahwa self-esteem tersebut penting ketika manusia telah mencapai kebutuhan dasar mereka. Maslow juga menambahkan bahwa the feeling of self-esteem can be realistic if it's soundly based upon real capacity, personal achievement, and efficiency. Artinya, bagaimana manusia, individu memiliki harga diri yang baik, harga diri yang mantap ketika memang mereka memiliki kemampuan yang real, kemampuan yang memang nyata. Bush menerangkan juga bahwa masing-masing individu yang ada di dunia ini, sebagian besar self-esteem mereka terbentuk oleh dua hal ini. Yang pertama, aspek core dan aspek peripheral. Core bersifat permanen, kemudian peripheral bersifat stable atau stabil. Artinya bahwa core adalah harga diri yang terbentuk ketika mereka mendapatkan perlakuan dari orang-orang yang mereka kasihi, dari orang-orang yang mereka cintai, seperti contohnya ketika mereka masih kecil, bagaimana mereka diperlakukan dalam keluarga mereka, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, saudara, dan sebagainya. Bagaimana mereka diakui ketika mereka berhasil bahkan untuk mencapai pencapaian yang kecil. Kemudian ada aspek lain, yaitu aspek peripheral, yaitu bagaimana mereka memiliki harga diri karena memang mereka memiliki kapasitas, seperti ketika seseorang memiliki pengalaman yang panjang pada bidang tertentu sehingga mereka menjadi ahli, menjadi efisien, dan akhirnya mereka akan menganggap diri mereka memiliki kemampuan yang tinggi, kemampuan yang baik berdasarkan pengalaman dan berdasarkan jam terbang dan berdasarkan kemampuan yang terus mereka asah dari waktu ke waktu. Kemudian di sini diterangkan bahwa ada yang McDouglas menerangkan bahwa harga diri ini tuh penting karena bagaimana manusia memandang diri mereka ini akan menentukan bagaimana mereka akan berperilaku, bagaimana mereka akan mengambil keputusan, dan yang nantinya akan menentukan masa depan mereka. Kemudian Gilmore juga menambahkan bahwa di dalam dunia ini terdapat orang-orang yang memiliki harga diri yang tinggi, yang mantap,
Kemudian ada orang-orang yang memiliki harga diri yang rendah. Harga diri mantap adalah harga diri yang mereka dapatkan karena memang mereka merasa percaya diri akan kemampuan sendiri, akan diri mereka. Kemudian harga diri yang rendah adalah orang-orang yang selalu pesimis, yang selalu negatif memandang diri mereka sendiri. Orang-orang yang memiliki harga diri mantap akan berusaha untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dengan cara terus mengembangkan potensi diri. Kemudian orang yang memiliki harga diri rendah cenderung menolak untuk berubah, menolak untuk maju, menolak untuk berkembang. Aziz juga menambahkan bahwa menyimpulkan bahwa harga diri itu penting bagi setiap individu, dan pada dasarnya masing-masing individu ingin mencapai tujuan yang ideal dalam hidup mereka, yaitu mereka ingin dihargai, mereka ingin dihormati, dan mereka ingin hidup mereka sukses dan berdampak bagi sekitarnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Dani Sulistiawan dengan NPI 14625000004. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga diri rendah. Harga diri rendah menurut Stuart dan Sanden tahun 1998, harga diri rendah adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Harga diri rendah yang berkepanjangan juga termasuk kondisi tidak sehat pada mental, karena seperti yang kita ketahui sendiri menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain, terutama kesehatan jiwa. Lalu menurut Nanda tahun 2008, batasan karakteristik harga diri rendah yang pertama adalah membangun diri yang negatif, yang kedua mengekspresikan diri tidak berdaya dan berguna, yang ketiga sering bimbang, yang keempat tidak mampu mengatasi situasi. Lalu tanda dan gejala harga diri rendah adalah: 1. Mengkritik diri secara berlebih. 2. Produktivitas kegiatan kita sehari-hari menurun. Yang ketiga, pesimis karena kita tidak mempunyai tujuan hidup. Kesimpulannya adalah harga diri rendah sering terjadi ketika seseorang merasa tidak dihargai atau berharga dan meragukan kemampuannya sendiri. Sekian presentasi saya tentang harga diri rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Ramadhani. NPI saya 14625000007. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang model harga diri, yaitu self-destructive belief, yaitu untuk keyakinan negatif yang menghambat seseorang mencapai tujuan, seperti merasa harus selalu sempurna, kuat, sehat, dan bertanggung jawab atas segalanya. Perkenalkan, nama saya Apin Elsasin, NBI saya 14625000002. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya self-destructive belief. Ada 4 hal yang penting yang harus kita lakukan. Yang pertama ada seek out nourishing people, artinya bergaullah dengan orang-orang yang dapat membantu kita mengembangkan self-esteem atau harga diri yang positif. Dengan berada di lingkungan yang suportif, kita akan merasa lebih baik terhadap diri sendiri dan terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua ada work in project that will result in success. Kita perlu mengejar tujuan yang logis dan realistis untuk dicapai. Namun kita juga harus sadar bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana kita. Kadang-kadang sebuah hasil membutuhkan waktu lebih lama untuk dicapai, dan itu sangatlah wajar. Yang ketiga ada remind yourself of your success, yang artinya setiap individu pasti punya pencapaian, baik kecil maupun besar. Nah, pencapaian itu penting untuk dikenang supaya kita bisa melihat diri sendiri secara lebih positif. Kalau saat ini belum memiliki pencapaian yang besar, tidak apa-apa. Teruslah berusaha untuk meningkatkannya sedikit demi sedikit. Dan yang keempat ada secure affirmation. Melalui afirmasi kita berusaha memberikan motivasi bagi diri sendiri. Afirmasi ini harus dilakukan dengan cara yang wajar, tapi jangan sampai membuat kita merasa tertekan. Jadi tujuannya adalah agar kita terus termotivasi untuk melakukan yang terbaik tanpa harus memaksakan diri sendiri melebihi kemampuan kita.